Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur. Kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih di obrolan pagi untuk edisi hari ini, Jumat 15 Januari 2021 dan masih membahas seputar bagaimana memasyarakatkan juggling di Buleleng. Dan di sesi kedua ini untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasi, saran dan masukannya bisa bergabung di 23455. Oke. Sembari menunggu penelpon yang mungkin akan masuk ya di 23455, Tias kembali yang akan bertanya kepada narasumber kita ya, Pak Wayan Artanayase. Di sini ada selaku Wakil Dekan 2 FOK Undiksa yang juga Wakil Ketua ASKAP PSSI Buleleng. Tadi udah banyak banget yang ngebahas seputar jugglingnya ini sendiri, Pak. Nah, apakah lomba jugglingnya sendiri ini dilakukan untuk melakukan regenerasi pemain nantinya, Pak? Ya, terima kasih. Memang teknik dasar juggling kan bagiannya dari teknik-teknik dasar utama sepak bola. Itu kan dengan dikuasainya juggling ini sebenarnya akan bisa mengasah kemampuan teknik skill anak-anak ini, atlet terutama. Itu kan kalau dari dasar sudah diberikan juggling yang benar, teknik dasar yang benar, ini akan menambah kasanah daripada pemain bola itu sendiri, sehingga pemain bola itu akan bisa berkembang. Memang kalau dilihat dari segi bibit daripada atlet-atlet sepak bola di Buleleng itu memang banyak sebenarnya. Potensi kita di Buleleng luar biasa. Namun bagaimana kita mengembangkan anak ini yang benar sebenarnya itu. Oke, baik. Sudah ada yang bergabung di 23455. Tias sapa dulu. Halo. Halo. Iya, saya Iya. Iya. Pak nanti orang gading ini orang yang kanam sungidangnya situ lincan. Jadi Wayan, kan ikan nar kan ada nih menek dicunguhnya. Kenapa? Sepertinya begitu Pak. Aku nanti main balik dong. Iya betul. Lapangan. Tadi penemuan karang yang cuma harus sangong. Adinya menjadi Pak Wayan sih, Pak Wayan juga. Oke. Ampun Pak Wayan. Iya. Terima kasih banyak. Ini mbaknya siapa ini? Ini Mbak Tias Niki Pariba. Mbak Tias. Iya. Sudah lama ya? Mbak Tias yang iya sekali. Ini berarti cantik orangnya ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oh. Baik, terima kasih ya Pak Riba di Delot Peken. Kembali bergabung di 23455. Oke, sebelum ada penelpon di belakang Pak Riba ya, mungkin bisa ditanggapi dulu dari Pak Narde tadi, Pak. Ya. Terima kasih Pak Narde. Memang tadi kan salah dengar mungkin. Kalau juggling itu kan bagaimana kita memainkan bola tidak dengan seluruh badan kita, dengan tidak jatuh ke tanah ya. Nah, itu bagaimana kita mengolah bola dengan teknik juggling sebenarnya. Apakah ini sekedar sensasi? Tidak sebenarnya. Ini beberapa penelitian dan kebetulan saya juga pernah meneliti pengaruh juggling terhadap peningkatan teknik dasar sepak bola. Itu saya pernah meneliti ini tahun 2007 rasanya ini. Saya teliti memang dampaknya sangat positif. Itu kan artinya dengan teknik juggling yang benar, bagaimana kita mengolah bola yang bagus. Itu karena kita menggunakan kaki ya. Karena di dalam permainan sepak bola itu kan kita akan bermain dengan bisa berlari, bisa tanpa bola dan juga dengan bola kan itu. Kalau kita sudah kenal si kulit bunar dengan baik, itu dianggap sebagai suatu perkenalan yang sangat-sangat baik. Kaki dengan bola itu kan sudah menyatu istilahnya dan juga menjadi gerakan yang sangat otomatisasi ya. Bagaimana contohnya seperti Ronaldo mengolah si kulit bunar itu bisa sebagus mungkin. Nah itu pemain-pemain yang top pun dulunya harus berjuggling dia sebelum ke teknik-teknik yang lain begitu, sehingga saya kira permainan juggling ini sangat positif dampaknya terhadap kemampuan teknik dasar si anak-anak kedepannya itu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang ada bedanya dengan juggling untuk teknik dasar dengan freestyle. Freestyle itu memang yang sampaikan Pak Ribot tadi, ada bola sampai ke hidung didiamkan, itu kan itu model freestyle juga itu. Tapi itu juga salah satu. Kalau juggling kan memainkan dia. Freestyle kan ada fase statik dia. Bola didiamkan dengan tingkat-tingkat kesulitan tinggi. Itu yang dinilai oleh seorang freestylernya itu ya. Itu kan sehingga sekarang sudah
mungkin adik dia bisa lihat di YouTube misalnya cewek bisa mainkan bola sampai tidur itu kan tanpa jatuh dengan kepala, dengan kaki itu kan. Nah, memang kadang-kadang seorang freestyler itu tidak bisa bermain bola kadang-kadang. Nah, itu kan memang ada dia juara dunia namun dia tidak seorang pemain bola. Tapi kalau kita ingin bermain bola yang bagus, tentunya teknik juggling ini harus memang mendukung daripada kemampuan teknik dasar kita, itu kan. Begitu juga seorang pemain bola tidak tentu harus bisa juggling lama-lama, itu kan, karena juggling itu kan tapi sebagian besar seorang pemain bola bisa juggling yang cukup lama lah. Begitu, Oke, seperti itu. Jadi juggling ya Pak Narde ya, bukan daging. Tapi mungkin para pemainnya butuh makan daging yang banyak ya untuk bisa kuat nanti melakukan jugglingnya ini sendiri. Tapi memang kalau ditanya mengenai penelitian, apakah memang ada pengaruh besar antara dari juggling ini sendiri terhadap permainan sepak bola, itu tadi sudah dijawab. Memang ada kontribusinya ya atau pengaruhnya gitu Pak ya. Oke, selain juggling mungkin apakah ada teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola lainnya yang juga harus ditekankan atau mungkin dikembangkan lagi Pak? Ya, kalau kita berbicara sepak bola, kadang-kadang kita sering melihat anak-anak sudah jadi pemain sekelas, anggaplah sekelas tim Liga 1, kadang-kadang salah passing dan sebagainya, itu kan, itu kadang-kadang kan kita kesalahan yang sangat-sangat riskan di seorang pemain bola kan di teknik dasar. Karena kalau teknik dasar kita salah memberikan teknik, itu akan berdampak seterusnya. Dan untuk memperbaiki itu, kalau sudah menjadi gerakan yang dasar yang otomatis, ya susah kita memperbaiki. Makanya disinilah perlu dikembangkan seorang pelatih ya. Kalau pelatih kan lisensinya lisensi D, C, B. Kalau D itu permainan yang paling dasar, itu harus mengembangkan teknik-teknik dasar yang memang pola permainan itu yang benar-benar bagus. Makanya teknik dasar di sepak bola kan ada 4 sebenarnya Pak saya sampaikan, ada passing, controlling, dribbling, dan shooting. Nah, itu kan. Nah, kalau misalnya passing, kita dengan kepala pun bisa passing. Nah, tapi kita controlling dengan, kalau kita ada bola jauh, kita kontrol dengan kepala juga bisa. Itu kan ada ininya. Kalau kepala kita gunakan untuk shooting bisa. Misalnya pada saat kita ada di depan gawang, ada bola lambung, kita shooting dengan dengan dahi. Itu juga tujuan shooting kan bagaimana kita memasukkan bola ke gawang lawan sehingga terciptanya gol. Kan itu shooting. Kalau passing ya bagaimana kita memberikan operan bola kepada teman agar bola itu bisa diterima sebaik mungkin dan tidak sulit yang menerima. Itu tujuan passing sebenarnya. Itu kan. Kalau controlling tujuannya gimana? Bagaimana kita menahan bola itu agar bola itu tetap dalam jangkauan kita. Nah, itu kan, itu tujuan daripada passing. Kalau dribbling, bagaimana kita membawa bola dalam jangkauan kita sehingga bola itu tidak bisa direbut oleh lawan. Kan itu tahapan-tahapan teknik dasar itu sebenarnya ada tujuan tertentu. Nah, itu kalau kita pakai tungkai untuk shooting, passing pun bisa pakai tungkai. Nah, itu kan. Dribbling misalnya, kalau dribbling itu ada tekniknya apa? Ada pakai bagian dalam, pakai luar. Ada kombinasi dalam luar. Nah, itu ada, itulah di bagian-bagian fase teknik dasar-dasar yang besar itu ada bagian-bagiannya. Oke, banyak bagian-bagiannya. Nah, banyak sebenarnya bisa dikembangkan. Ada passing dengan ujung kaki, ada passing dengan telapak kaki, ada juga dengan tumit kaki juga ada, kaki dalam, kaki luar. Nah, seluruh badan kita gunakan bisa untuk passing. Tergantung tujuan kita kemana. Oke, jadi semuanya ikut bergerak gitu Pak ya. Tapi untuk saat ini memang yang dikembangkan dulu juggling dulu. Kalau juggling itu, kalau juggling kan gini, untuk bagaimana kita memperkenalkan kaki dengan bola. Itu artinya teknik dasar yang paling pertama dalam bermain bola itu adalah bagaimana si kulit bundar ini kita kenalkan kepada kaki kita. Biar terbiasa. Ya, terbiasa. Gitu ya. Sama juga seperti Dedias misalnya, coba mau main bola, pakai sepatu bola, pasti mau jalan aja sudah beda rasanya. Beda, tidak seperti jalan biasa. Itu kan harus diperkenalkan sepatu dengan kaki kita. Kalau orang yang tidak pernah main bola misalnya, begitu apalagi kita mau memperkenalkan kaki kita dengan sepatu bola dengan bola itu harus kita sering mungkin harus kita asah sebenarnya. Karena kalau
terus dicoba, pasti akan terbiasa. Oke, harus dilatih gitu ya Pak. Jadi sepak bola nggak cuma tentang teknik dasar, tapi juga kesabaran ya di dalamnya ada gitu ada sabar. Makanya mengapa di juggling itu dilatih kesabaran, bekar bola itu tidak jatuh. Harus tenang, tarik nafas, tenang. Makanya kalau sudah kita sabar dengan bermain bola, kita itu mengurangi sebenarnya kalau kita sudah game misalnya game itu dengan teman ya dengan sabar, ada benturan sedikit pun dengan lawan kita pasti tidak akan ramai lagi. Ya itu nggak ada emosi gitu. Emosi itu penting juga dalam bermain bola. Biar nggak ada ego lah ya di lapangan ya, di rumput ya nanti ya. Oke, nah Tias dengar juga lomba juggling yang diadakan di akhir tahun 2020 kemarin itu dilakukan dalam rangka menyambut Piala Dunia yang mana Bali menjadi salah satu tuan rumah ya, benar ya? Betul. Ya memang ada kaitannya dengan itu sebenarnya, namun setelah itu kan Piala Dunia diundur lagi kan ke 2023. Nah, itu memang dalam rangka Piala Dunia U20 ini Indonesia selaku tuan rumah kan sudah mempersiapkan sebenarnya timnasnya. Kebetulan Ade Mangtri kemarin juga termasuk bagiannya. Namun dengan perubahan Piala Dunia mundur ke 2023 kan otomatis usianya kan kemungkinan besar bergeser artinya tim usia yang 16 akan sampai 2023 baru masuk U19-an kan itu. Nah, ini memang kita juga berdampak karena ada 2 pemain timnas kita masuk di sana. Itu di Bali terutama karena putra daerah kalau udah masuk timnas kan 1 orang masuk di timnas itu sebenarnya membawa nama daerah kita yang sangat luar biasa. Nah, memang juggling ini memang persiapan ke sana, namun pihak Menpora memang itu untuk bagaimana kita memasyarakatkan olahraga dengan instruksi presiden itu. Tapi makanya dalam kemarin itu kan tidak ada kaitannya dengan Piala Dunia sebenarnya, karena kemarin itu tidak ada logo-logo Piala Dunia. Kita hanya pihak Menpora mengharapkan agar juggling ini bisa dimasyarakatkan di setiap provinsi. Kebetulan di Bali kan ada 3, ada Klungkung, Menggarakan, Buleleng dan juga Denpasar selaku pembukaan pertama yang dilaksanakan oleh Pak Menpora. Kebetulan ada di Bali saat tanggal 5 rasanya itu dengan beberapa tim Menporanya mengadakan di sana, dan kita terakhir karena kita ditunjuk terakhir untuk bisa nggak menyelenggarakan dengan waktu 2 hari ya, karena ini sifatnya mendadak ya, kita sanggupi bisa karena kita kan orang lapangan bisa bekerja dengan keterbatasan, akhirnya kita sukses menyelenggarakan. Oke, jadi bisa dibilang eventnya di Buleleng sendiri itu dadakan gitu ya sifatnya. Tapi bisa dilakukan dengan baik. Kalau boleh tahu berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencari peserta yang sampai ratusan itu, Pak? Itu kita 2 hari rasanya ditunjuk. 2 hari kita koordinasi dengan Askap, dengan Pak Ketua Umum, dan juga koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, dan disambut dengan baik. Ayo kita bisa. Akhirnya saya selaku ketua koordinatornya di Buleleng menggali potensi-potensi pelatih-pelatih yang ada di sini. Segera kita panitia pusat datang, ya udah malamnya sebelum hari H, malamnya udah diserahkan bola-bola kepada pelatih untuk mencari anak-anak. Anak-anak ada yang pelatihnya ngirim 20, 10, ada berapa, sehingga kita tercapai. Dan yang harus ke tatap muka ada 30, pelatihnya ngirim ada 2, ada 3. Sehingga pada saat hari H ada protokol kesehatan yang Dinas Pendidikan harus dijalankan. Kita tes dengan dengan suhu dan cuci tangan itu, kita langsung laksanakan di GOR. Oke, tetap pakai masker juga ya? Tetap pakai masker. Dapat peserta dapat masker. Setelah itu bola 1, jersey 1, setelah itu dapat uang saku, yang ikut datang dapat 100.000, pelatihnya juga dapat, terus yang virtual dapat kuota juga. Oke, seperti itu. Jadi banyak ya fasilitas yang diberikan gitu ya. Lalu berarti respon dari masyarakat atau para pemain yang ikut itu sangat baik ya, Pak? Sangat baik ya. Tapi kalau Guntur nanti menyelenggarakan fun juggling misalnya, pasti pesertanya membludak. Iya. Coba nanti kita setting nanti dengan Guntur ya. Oke, mungkin ya bisa next-nya ya. Ya, nanti mungkin usia berapa, jangan yang dewasa lah, mungkin usia 15 tahun ke bawah atau 17.
untuk tingkat-tingkatan lah bisa. Usia 10, 12, 14 sampai 17. Iya. Nah, itu nanti kita bisa coba untuk biar ramai lah. Tapi dengan masa pandemi ini kan mungkin bisa, kalau virtual kan bisa saja videonya dipotong-potong kan gitu. Iya, benar, bisa Tapi kalau tetap muka mungkin ada perwakilan-perwakilan lah. Gitu, biar ada regenerasi lah ya para pemainnya ya, makanya dipilih usia-usia muda. Kalau boleh tahu, tadi pesertanya yang offline itu 30, yang online? Online kurang lebih 150-an lah itu. 150 peserta yang sudah berhasil ikut gitu ya Pak ya, dan yang online-nya sendiri itu dinilai dari jumlah like terbanyaknya. Oke, luar biasa berarti ya, dalam waktu 2 hari. 2 hari bisa. Yang online itu lama, baru seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu diumumkan. Diumumkan sehingga jangka waktunya lama lah. Lebih dari lama. Tanggal 6 sampai sekitar tanggal 6 Januari ya, 1 bulanan lah itu. Oke, karena nggak mungkin kan ya dalam 2 hari kita menghitung like, jangan. Makanya diberikan jangka waktu yang lebih lama lagi. Oke, mungkin statement terakhir ada Pak untuk closing statementnya kepada pemirsa Radio Guntur? Oke, terima kasih untuk statement terakhir. Artinya untuk bermain bola tidak sekedar fisik kita bagus, itu tapi harus memiliki kemampuan skill yang bagus juga, yang benar, baik dan benar ya. Itu baik itu teknik dasar passing, controlling, dribbling dan shooting. Dan salah satunya yang perlu dikembangkan bagaimana kita mengolah bola itu sebaik mungkin. Salah satunya itu juggling. Juggling itu sangat berpengaruh positif untuk meningkatkan teknik dasar bermain bola. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Wayan Artanayasa sudah bersedia hadir di Studio Gempol 38. Jadi pemirsa Radio Guntur, boleh deh mulai dari sekarang, mumpung lagi masa pandemi, nggak bisa main bola rame-rame gitu ya, latihan juggling di rumah gitu ya Pak ya. Dan untuk Anda yang kelewatan untuk mendengarkan obrolan pagi untuk edisi hari ini, bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Jika ada saran, masukan, ataupun pertanyaan lain, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri, dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.